Halo semuanya, kembali lagi di Pojok Alumni. Aku Ignatia Tiastuti dari Teknik Geologi 2019. Kali ini kita udah bersama dengan salah satu alumni dari mahasiswa Teknik Geologi Universitas Jambi. Di sebelah kita sudah hadir. Mungkin Abang boleh kenalan dulu, Bang. Oh iya, baik, terima kasih Igna. Baik, nama Abang ini Bang Hanif Fikrandito. Abang angkatan 2013 dari program studi Teknik Geologi Unja. Jadi saat ini Abang sedang melanjutkan studi S2 di UPN, Veteran Yogyakarta. Nah, mungkin itu saja perkenalan singkatnya ya. Iya. Nah, Oke Bang, langsung aja masuk pertanyaan pertama nih. Sama kayak Kak Nelly sebelumnya juga pertanyaannya. oh ya. Kenapa Abang memilih geologi, teknik geologi? Geologi ya. Jadi kalau aku sendiri ini pribadi untuk jurusan geologi ketika aku masih selesai baru SMA ya, sekolah SMA baru kelar. Aku nggak tahu apa-apa tentang geologi. Bahkan sampai aku udah kuliah di semester 4, aku belum benar-benar mengetahui geologi itu ngapain sih, kayak ini jurusan apa gitu kayak. Kita kayak neliti tentang bumi, terus input atau output yang kita dapat itu apa gitu loh. Kayak secara terapannya kita ngapain dari ini gitu. Karena kan kebanyakan masyarakat cuma tahu tuh kayak tambang. Jadi kayak ini bukan nih tambang nih, bukan geologi gitu. Dan setelah aku selesai di semester 4 masuk semester 5 baru menyentuh kuliah lapangan 1, aku banyak mendapatkan azas manfaat dari ternyata geologi ini kayak gini gitu. Kayak kita tuh kayak pionir utama yang harus masuk survei, terus kita ya ngelakuin eksplorasi lah gitu, mencari sumber daya gitu kan. Nah, selain sumber daya, itu juga ada pendekatan lain sebagai seorang geologi. Jadi geologi itu bukan cuma ngomongin sesuatu hal yang kayak berharga. Ada juga namanya istilah itu kayak bencana, kebencanaan. Bencana itu memang nggak bisa diprediksi, karena kan datangnya secara tiba-tiba. Tapi kita bisa memberikan arahan untuk meminimalisir terjadinya risiko gitu. Jadi namanya sih ada ya mitigasi bencana geologi gitu. Jadi Abang milih geologi karena random gitu masukin pas ujian gitu kan, kayaknya nih ada teknik geologi baru langsung pilih gitu. Aku jadi lebih ke kayak kedampar gitu. Jadi sebenarnya karena aku punya teman dan temanku di tambang, aku ngambil di geologi gitu. Cuman tahunya waktu dulu selesai itu ya ini ada berkait gitu, terkait erat jurusannya gitu. Kemarin itu tesnya Abang gimana tuh seleksinya pas Abang masuk Unja dari SMA? Oke, jadi aku baru interest tuh pengen nyoba di teknik geologi tuh ketika aku udah tes yang untuk negeri ya, PTN ya, itu yang ketiga. Jadi kan pertama tuh undangannya SNMPTN, terus kedua SBMPTN, yang ketiga baru UNB. Ujian masuk bersama. UNB kalau baru Abang ya. Memilih geologi, dan geologi itu sebenarnya di pilihan kedua. Jadi pilihan satunya apa Bang kemarin? Dulu pilihan satuku ingin Tambang. dokter gitu. Dokter, siap. Jauh banget dokter gitu. Manusia. Atau dokter bumi. Kemarin gimana Bang proses perkuliahan selama, kan teknik geologi 2013 kan baru kan Bang ya, pas zaman Abang gitu, baru banget. Gimana tuh Bang perkuliahannya pada saat itu? Jadi kita waktu 2013 tuh benar-benar kenapa tadi aku ngerasa sempat kayak buta, karena kita benar-benar nggak ketemu orang pure dosen kayak yang benar-benar geologi. Jadi kayak ketika aku semester 3 ya, semester 3 itu baru ada dosen geologi, tapi namanya Fernando Mesa Putra. Dia S1-nya geologi UGM, tapi S2-nya tuh udah teknik lingkungan. Jadi kayak pure geologinya tuh kita tuh benar-benar nggak dapat gitu, kayak namanya istilahnya tuh ada tingkat keyakinan geologi. Nah, itu kita belum dapat gitu loh. Nggak bisa ngembangin di situ. Jadi kayak cuma tahu ini misalnya petrologi, ini cuma tahu deskripsi batuan. Kita tahu deskripsi batuan tuh untuk apa nggak tahu. Terus kayak struktur tuh buat apa, kayak mana dampaknya ke lingkungan dan kayak mana ke sumber daya, kita juga benar-benar nggak dapat gambarannya. Jadi tuh kayak ini semua kayak kepikiran dotak ini semua kayak riset sains gitu. Jadi kayak bingung. Nah, setelah dari Pak Fernando Mesa Putra, kita ada namanya ada sampai juga dosen perbantuan. Dia tuh
belum S2 tapi cuma S1 dari Unpad. Geologi juga bang? Iya, Pak Hardi. Jadi beliau kebetulan orang Jambi dan dia ingin kontribusi di Jambi. Jadi dia sempat membantu tuh 1 semester. Nah, di semester 4 kan baru datang Ibu Magdalena Ritongan. Oh, jadi ibu itu pertama bang ya? Iya, yang ngasih pure. Jadi ibu benar-benar kayak ketemu Wah, ini geologi gitu. Ketemu orang-orang yang nggak tahu apa-apa gitu. Jadi pas awal itu dosen geologi berapa bang? Totalnya? Kalau ya kan ini program studi teknik geologi itu kan pertamanya sebagai pionernya sebagai staf pengajar itu ada Pak Yudi yang Said. Terus ada namanya Pak Muhammad Yudi. Jadi beliau yang Yudi ini sebagai Kaprodi Tambang, merangkap sebagai sekretaris geologi. Nah, Pak Boy sebaliknya. Pak Boy sebagai dosen. Iya, jadi Pak Boy sebagai Kaprodi Teknik Geologi, ditambah ini sebagai sekretaris. Oh, gitu, kebalik ya. Sekarang udah ya mainnya kayak ya ceng-ceng gitu loh. Kayak kita kekurangan orang gitu. Tapi aku sempat salut sama kayak Pak Boy atau Pak Yulia lah. Di beliau tuh bingung ya, karena beliau tuh menanamkan kepada kita itu hal yang paling penting itu akhlak, terus bagaimana mental. Jadi meskipun beliau tidak bisa memasukkan secara keilmuan, tapi kayak membangun mental kan, karakter beliau itu jauh gitu. Dan beliau orang yang paling semangat. Iya sih, sampai sekarang kan beliau juga masih support habis-habisan buat kebumian. Kan Bang di kampus anak teknik tuh biasanya disibukkan sama yang namanya praktikum. Oh, benar. Jadi pas di zaman abang tuh gimana tuh praktikumnya? Zaman aku praktikum tuh ya kalau untuk semester 1 kan kita masih asisten yang diperbantukan nih dari FKIP, dari kalau nggak dari MIPA ya, itu kan berbasis cuman kayak praktikum ini ya pelajaran umum kayak dasar, masih kayak fisika dasar, matematika, umum, kimia dasar gitu. Tapi setelah masuk di yang kayak ilmu kita nih di geologi nih, kayak pertama aku tuh Krismin ya. Kalau Krismin angkatanku tuh nggak ada praktikum, jadi cuman kayak nanti kita output jebolan terakhir kita buat sistem-sistem kristal gitu loh. Tapi kemarin kita buat macan itu dari kayu. Kalau sekarang udah hilang ya sistem kristalnya. Nah, jadi pas masuk yang ada praktikum tuh di kayak Geomorfo, Petro, yang lain, apa sih? Indraja, hidro belum, jadi geologi struktur, GS. Nah itu semua kan dari dosen nih. Jadi ada dua macam praktikumnya. Jadi praktikum itu laporannya per kelompok, nggak pribadi kayak kan nggak sekarang pribadi ya? Jadi kelompok. Karena kan waktu itu waktu semester 3 itu ada 5 praktikum. Jadi dosen juga kelabakan kan, mau baca ini hasilnya sama-sama, jadi kayak jadi per kelompok aja. Nah masuk di semester 4 kita beda kurikulum ya. Aku di semester 4 baru ketemu sama geologi struktur, terus sedimen, ya. Nah sedimen kami nggak ada praktikum yang angkatanku. Kalau GS sudah ada, itu baru ke individu gitu. Jadi kita laporan individu, tapi kita nggak ada yang tulis tangan, paling cuman kalkir. Kalau sekarang kan udah ada lembar kerja mahasiswanya kan, perhatikannya kan. Nah, yang warna biru sesuai logo labnya. Dulu nggak ada bang, dulu nggak ada, sampai S doang gitu. Ya jadi kayak kita pun ya kayak kalian lah, jadi laporan tuh kayak aku dulu nih ngeliat nih asisten nih kayak ngomongin laporan kalian tuh copy paste segala macam tuh. Ya kita juga pernah kayak di posisi mereka yang diperhatikan. Kita pernah kayak pepet dan keteterannya, jadinya ya ngelakuin hal yang sama gitu. Dan terus kita juga ngerasain azas manfaatnya ternyata kurang dapat gitu. Tapi aku termasuk yang penting bagi aku tuh mungkin dulu waktu kuliah teorinya kurang, anak-anak ada banyak yang kurang, atau mungkin kayak praktikum mereka banyak nggak bisa. Kalau di tugas akhir mereka mampu bertanggung jawab, insya Allah masih bisa sukses. Kalau rezeki itu nggak bakal kemana, yang penting selalu ikhtiar. Nah itu yang penting. Berarti pas abang itu praktikum yang dasar itu di semester berapa bang? Di semester 2 atau 1 udah ada? Praktikum dasarnya mana? Yang kayak kimia, fisika itu? Itu semester 1 dan semester 2 gitu. Krismin berarti semester 3 gitu? Ya, Krismin semester 3 berbarengan sama Petro di semester 3. Jadi kan harusnya di Krismin kan kita ketemu bawaan serius nih. Nah, di Petro ketemu lagi. Kita ketemu dan itu Krismin terakhir tuh, lastnya tuh acara terakhir.
Nah kita di Petro acara pertama. Jadi kayak ngambang nih, "Li, apa sih bawaan serius gitu?" Oh berarti nggak Krismin dulu baru Petro berarti abang. Berarti Petro Ya, dulu. jadi itu satu semester tuh berbarengan. Oh gitu. Itu kan sampai ke kurikulum yang 2017 kalau nggak salah ya. 2017, yang 2018 kan udah beda kurikulumnya. Terus kami beda lagi. Ya, yang di 2019 beda lagi kurikulumnya. Pas kuliah bang sempat ikut organisasi atau apa nggak? Nggak pernah. Ya kalau pas kuliah ya aku sempat ada lah ikut organisasi gitu. Jadi apa tuh bang organisasinya? Pengalaman Dulu- organisasinya? Ya pengalaman organisasi. Jadi dulu kita tuh kan pertama belum HMTG ya. Jadi dulu tuh kita tuh bingung, kita nggak punya tempat bertanya, kita juga nggak ada komunikasi sama anak-anak di luar. Ya jadi kita cuma ngikutin apa yang dimandarkan dari dekan gitu, Wadek gitu, Wadek 3. Waktu itu masih Pak Faizar Farid gitu, belum Pak Boy, Boy. ya. Jadi dari Pak P itu menyarankan karena kita jurusan teknik nih. Jadi kita dihimbau, dikasih surat untuk membentuk himpunan. Nah, terbentuklah namanya dulu tuh Himatek, himpunan Mahasiswa teknik. teknik gitu. Jadi itu diketuain sama Kiwar Wisnu Nugraha dari Tambang 2013 dan Abang sebagai wakilnya dari geologi. Itu menjabat berapa lama tuh bang? Satu periode 1 tahun gitu. Terus abis itu pergantian lagi masih satu himpunan kita teknik Oh, kemudian kita atau udah pisah lagi? belum, waktu itu kita sempat 2 bulan atau 3 bulan itu kayak masih, jadi namanya itu HMTB, Apa tuh bang? Himpunan Mahasiswa Teknik Kebumian. MTB. MTB. Nah, dari MTB itu kan kita udah dapat pernah nih dari Perhimagi, yang Tambang udah juga dari Permata, yang Geofisika udah dapat dari Hagi. Dan waktu itu kayak ya masih lumayan kayak bingung nih harus ngebentuknya tuh kayak gimana gitu, kayak pecahnya gimana gitu. Karena kan sosialisasi dari kita mahasiswa nih ke dosen atau ke pembina ya itu kadang sempat macet, terkendala. Sekarang kesibukan abang sekarang apa nih bang? Kalau kesibukan sekarang ya aku sekarang lagi ngerjain tesis, S2 kan. Masih semester banyak lah gitu. Udah tahap sampai mana nih bang? Bentar lagi kah atau baru mulai? Kalau baru mulai enggak lah ya, udah lama, udah proses lah, udah dalam perjalanan gitu, ongoing lah istilahnya kan. Bismillah, MT. Amin. Yang abang rasain ketika abang kuliah di Geologi Unja, mungkin secara budaya atau gimana bang? Perbedaan kita kuliah di Jambi sama di Jogja, ada nggak bedanya? Kalau feel aku rasain ya ketika aku S1 di sini dan S2 aku di Jogja. Kalau perbedaan ya pasti ada ya. Cuman di satu sisi kan ya ketika aku di Jogja aku udah selesai S1. Jadi ya beberapa kayak pemahaman geologi aku udah dapet. Nah, yang aku pelajarin di sana lebih banyakin kayak konsep nih. Ini konsep ini cocok nggak di Indonesia? Jadi kalau S2 tuh lebih ngarah ke sana. Terus aku kan sering juga nih dengar cerita nih dari adik-adikku, Bang. Kayaknya kami kadang ngerasa insecure nih di Unja. Beda sama mereka-mereka yang di luar. Nah, sebenarnya itu ya kita tuh sama semua gitu loh. Mau kita dari Unja, dari PN, dari GM, gak ada bedanya. Ya itu kan lebih di individunya gimana kayak mensupport diri sendiri untuk kayak lebih interest gitu loh sama bidang sendiri gitu. Yang bikin beda kita sama mereka tuh cuman di 2 hal sih. Nih kalau hal yang pertama ini lebih kayak mereka udah punya perpus, mereka udah punya dosen yang prof. Yang satu lagi mereka kayak membudayakan rasa ingin tahu dengan saling sharing ataupun belajar mandiri. Diskusi tuh kebentuk gitu. Kalau secara akademik ya kayak ya mereka tahu ini, tahu itu, tahu segala macam. Itu tuh kayak hal yang sebenarnya biasa aja gitu. Nah, karena mereka tadi sering diskusi, sering sharing sama kakak tingkat, sama dosen, lebih kayak aktifin pembelajaran di luar kuliah lah. Itu nyebabin mereka senang nulis gitu. Iya. Berarti kalau di kita itu harus lebih banyak diskusi gitu bang pesannya. Ya, diskusi ya. Kalau pesan aku sih yang paling penting itu ini aku dapat dari pembimbingku. Keterbukaan adalah hal yang baik walau kadang mengandung resiko. Tapi mari kita pandang nih sebagai hal yang baik sehingga kita buang jauh-jauh rasa tidak enak, sungkan dan disalahkan. Mari berargumen dan berdiskusi gitu. Itu kayak salah satu quotes dari pembimbingku yang kayak Tertampar banget. gitu. Jadi kayak pembimbingku tuh termasuk tipikal orang yang kayak
pengen nganggap semua orang itu tidak ada yang namanya dijudge bodoh, goblok, ataupun nggak tahu apa-apa. Yang sering kerap terjadi itu kan kita tuh salah paham, gagal paham. Jadi kayak nggak masalah, kayak kita dari manapun kita nerima ilmu itu kayak nggak bisa nih langsung dapat nih, langsung ngerti, langsung paham, pelan-pelan, step by step gitu. Nah, harusnya kita tuh mendapatkan ilmu-ilmu kayak gitu loh, kayak ya semua itu nggak bisa langsung dapat sekali tangkap gitu loh. Kalau bisa kebakar dong kepala nih, asap otak nih. Yes. Udah pusing duluan. Oh ya Bang, sebelumnya kan kenapa Abang bisa ngelanjutin S2? Apakah emang pas S1 itu lulus itu langsung pengen, oh aku harus langsung S2 atau pengen kerja dulu atau gimana? Atau ada cerita lain? Lebih kayak cerita lain sih sebenarnya. Jadi banyak hal pertimbangan. Jadi pertamanya tuh aku pengen mutusin kayak teman-teman gue. Ini kita kelar, kita kerja ngejob cari uang gitu. Mau bebas lah, mau kayak mau ditambang, mau kita di bencana, mau kita di proyek yang konsultan. Mikir ke arah sana itu. Jadi kayak aku pengen S2 itu kan dari orang tua aku benar nekanin sih kayak lu kalau bisa masih ada niat mau lanjut ya lanjut gitu loh. Masalah keuangan ntar biar orang tua sih yang nanggung gitu. Support deh orang tua di rumah tuh support banget buat lanjut ke S2 gitu. Nah, jadi aku juga sempat bimbang kan mau lanjut kerja atau mungkin lanjut gitu. Jadi aku tetap masih masukin apa tuh CV ku ke loker gitu nah. Dan ternyata tuh lokerku ada dipanggil. Tapi saat itu aku udah regis udah bayar semesteran juga S2 di UPN. Nah, jadi waktu itu aku ya udah aku mikir mending aku sekolah dulu deh. Baru kalau nanti ya atau mau kayak gimana tuh ya belakangan dulu. Sebelum kita akhiri ini, mungkin Abang ada pesan untuk adik-adik, untuk kami juga di Teknik Geologi Unja. Ya. Ada sih pesan dan kesanku untuk adik-adik. Jadi untuk kalian adik-adikku nggak masalah sesuatu hal atau ilmu ini kan baru nih kalian dapatnya kayak sekali penyampaian itu nggak dapat ya nggak apa-apa, pelan-pelan. Yang penting kalian beranikan diri untuk bertanya gitu loh. Jadi jangan sampai kalian takut mau diskusi sama dosen, kakak tingkat kalian ataupun abang nih sebagai alumni nih, kalau mau ngobrol ya komunikasi aja gitu ya. Karena ilmu kita nih juga nggak bisa sekali tangkap. Jadi buat adik-adikku ini quotes, jadi tidak ada yang namanya kesulitan, yang ada hanyalah masalah dan masalah segera diatasi. Kenapa masalah segera diatasi? Kenapa aku ngomong kesulitan itu nggak ada? Kalau kesulitan itu ada, kita nggak akan bakal bisa nyari jalan keluar. Tapi kalau masalah selalu ada solusi gitu loh. Jadi solusi itu nggak harus kita ke orang yang nerapin, solusi A harus ke A. Ketika solusi A itu mentok, muncullah solusi B, solusi yang lain gitu. Jadi kayak ada benang merahnya gitu. Untuk adikku tetap semangat, bekerja keras, bertindak tepat, dan bergerak cepat. Sekian dan terima kasih. Oke, itu dia slogan dari Bang Tito. Nah, mungkin bincang kita udah cukup sampai sini, Bang. Oke, terima kasih sudah mampir di channel YouTube kita. Semoga tesisnya lancar. Amin. Dan bisa bergabung di Teknik Geologi Unja. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen YouTube kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.